Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cahyani. Saya dari program studi D3 Keperawatan MD. Tujuan saya di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan judul Sterilisasi dan Disinfeksi. Next, sekarang kita masuk ke konsep sterilisasi. Di sini ada pengertian sterilisasi menurut beberapa ahli, itu antaranya ada menurut Darmadi tahun 2018, sterilisasi merupakan suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen beserta sporanya pada peralatan keperawatan dan kedokteran dengan cara merebus, stop, panas tinggi, atau menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, menurut Akbar tahun 2021, sterilisasi merupakan proses untuk menghilangkan mikroorganisme pada benda seperti peralatan, bahan, dan media. Oke, next. Yang kedua, macam-macam metode sterilisasi. Menurut Akbar tahun 2021, ada 3 macam-macam metode sterilisasi. Yang pertama, ada sterilisasi mekanik atau filtrasi. Yang kedua, sterilisasi fisik, di mana sterilisasi mekanik atau filtrasi ini merupakan kertas saring berpori kecil digunakan untuk menyaring mikroorganisme. Sterilisasi mekanik atau filtrasi. Sedangkan sterilisasi fisik tergantung metode dan peralatan yang digunakan. Sterilisasi fisik dapat digunakan berbagai cara seperti sterilisasi pemijaran, uap air panas, panas kering, uap air bertekanan, dan yang terakhir penyinaran sinar UV. Next, oke, kita masuk ke 3. Sterilisasi mempunyai beberapa keuntungan. Di sini ada beberapa keuntungan jika kita melakukan sterilisasi. Di sini ada 3. Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sarana dan peralatan sehingga mampu menghemat investasi operasional serta pemeliharaan. Yang kedua, efisiensi tenaga paramedis, artinya paramedis yang berada di unit-unit tidak perlu lagi untuk melakukan sterilisasi. Yang ketiga itu adanya standarisasi prosedur dan kerja dan adanya jaminan mutu hasil sterilisasi. Next. 4. Tujuan sterilisasi. Jadi di sini ada juga tujuan sterilisasi. Di situ ada 4 macam. Yang pertama, membantu unit lain di rumah sakit yang membutuhkan kondisi steril untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, menurunkan angka kejadian infeksi dan membantu mencegah serta menanggulangi infeksi nosokomial. Yang ketiga, efisiensi tenaga medis atau paramedis untuk kegiatan yang berorientasi pada pelayanan terhadap pasien. Lalu terakhir, menyediakan dan menjamin kualitas hasil sterilisasi terhadap produk yang disterilkan. 5. Tugas instalasi pusat sterilisasi. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama itu untuk menyiapkan peralatan medis untuk perawatan pasien. Yang kedua itu melakukan sterilisasi alat dan bahan. Yang ketiga, mendistribusikan alat-alat yang dibutuhkan oleh ruangan perawat. Yang selanjutnya berpartisipasi dalam pemilihan peralatan dan bahan yang aman, efektif serta bermutu. Selanjutnya mempertahankan stok inventory yang memadai untuk keperluan perawat. Selanjutnya mempertahankan standar yang telah diterapkan. Lalu mendokumentasikan setiap aktivitas pembersihan, disinfeksi maupun sterilisasi sebagai program upaya penanggulangan mutu. Lalu melakukan penelitian terhadap hasil sterilisasi dalam rangka mencegah dan mengendali infeksi bersama dengan panitia pengendalian infeksi nosokomial. Lalu memberikan penyuluhan tentang hal-hal yang berkaitan, menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan staf instalasi pusat baik yang bersifat internal maupun eksternal. Lalu yang terakhir, mengevaluasi hasil sterilisasi. Next, 6. Jenis-jenis peralatan yang dapat disterilkan. Jadi di sini ada beberapa alat yang dapat kita sterilisasikan. Yang pertama itu peralatan yang terbuat dari logam, contohnya itu seperti gunting. Lalu peralatan yang terbuat dari kaca, misalnya seperti sumpit, tabung kimia. Lalu peralatan yang terbuat dari karet, misalnya kateter. Peralatan yang terbuat dari ebonit, misalnya kanul rektum dan anul trakea. Lalu
Peralatan yang terbuat dari enamel misalnya bengkok dan beket baskom. Peralatan yang terbuat dari porselin misalnya mangkok, cangkir. Peralatan yang terbuat dari plastik misalnya selang infus. Lalu yang terakhir peralatan yang terbuat dari tenunan misalnya kain, kasa, tampon, bantal spray, dan sarung bantal. Lalu kita masuk ke cara untuk melakukan sterilisasi. Yang pertama itu direbus, yaitu mendesinfeksi alat dalam air mendidih selama 15 menit pada suhu misalnya alat dari logam dan kaca. Lalu yang kedua dengan autoclave 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu yang ketiga dengan panas kering pada suhu 180 derajat Celcius selama 1 jam dan 160 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu disinfeksi dengan bahan kimia misalnya larutan klorin sebanyak 0,5% untuk bahan yang rusak bila terkena panas misalnya sarung tangan, karet. Next, 8 itu hal-hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan sterilisasi. Di sini yang pertama itu sterilisasi harus dalam keadaan siap pakai. Lalu yang kedua peralatan dan bahan yang masih berfungsi. Yang ketiga peralatan yang dibungkus harus diberi label yang jelas, mencantumkan nama dan jenis. Lalu menyusun peralatan di dalam sterilisator harus demikian rupa sehingga seluruh bagian dapat disterilkan. Selanjutnya waktu yang diperlukan untuk mensterilisasikan setiap jenis peralatan harus tepat. Hitung sejak peralatan disterilkan. Lalu dilarang keras memasukkan atau menambahkan peralatan lain ke dalam sterilisator sebelum waktu sterilisasi selesai. Lalu memindahkan peralatan steril, dilarang terbuka bungkus maupun tutupnya. Lalu yang terakhir, bila peralatan yang disterilkan terbuka, peralatan tersebut wajib disterilisasikan kembali. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke disinfeksi. Di sini ada pengertian disinfeksi, yaitu disinfeksi merupakan suatu proses untuk menghilangkan sebagian atau semua mikroorganisme dari alat kesehatan kecuali sporanya atau bakteri. Jadi berbeda dengan sterilisasi tadi, jika sterilisasi mematikan atau menghilangkan semua mikroorganisme termasuk sporanya, lain dengan disinfeksi. Disinfeksi ini hanya menghilangkan mikroorganisme namun tidak dengan sporanya. Next, kita masuk ke efektivitas disinfeksi. Di sini ada beberapa efektivitas disinfeksi. Yang pertama itu jenis mikroorganisme, yang kedua konsentrasi, yang ketiga waktu kontak, yang keempat suhu dan pH, yang kelima kelembapan, yang keenam kerjasama dengan pembersih, yang ketujuh pembersih dapat membuka jalan bagi disinfektan untuk bekerja lebih efisiensi disesuaikan lingkungan. Yang terakhir itu konsistensi aplikasi. Lalu kriteria disinfeksi, yang pertama bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar. Lalu aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan, tidak toksik pada hewan dan manusia. Lalu tidak bersifat korosif, tidak berwarna dan tidak meninggalkan noda, tidak berbau atau baunya disenangi. Lalu bersifat biodegradable atau mudah diurai. Lalu larutan stabil. Next, mudah digunakan dan ekonomis. Lalu yang terakhir aktivitas di spektrum luar. Next, macam-macam disinfeksi. Di sini ada 4 macam disinfeksi. Yang pertama, disinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Yang kedua, disinfeksi tingkat tinggi dengan cara direbus. Yang ketiga, disinfeksi tingkat tinggi dengan cara dikukus. Yang terakhir, disinfeksi tingkat sedang. 5, kita masuk ke disinfektan yang membunuh virus. Di sini ada beberapa macam disinfektan yang bisa membunuh virus. Yang pertama ada klorin, yang kedua ada betadine, yang ketiga ada alkohol, yang keempat fenol, yang kelima glutaraldehyde, yang keenam klorin, yang ketujuh bisulfir, yang kedelapan biguanidin, yang terakhir halogen. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.